Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Semoga teman-teman hari ini di penyesuaian ya tadi ya Kak Akso sampaikan kita coba mulai. eh, Semoga teman-teman tetap semangat ya karena eh, di di tengah apa namanya? Tengah apa nih? Tsunami tsunami MMB ini namanya ya. Jadi ada home fun ya. Terus juga teman-teman di setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu bahkan ya dua sesi ini. Semoga teman-teman selalu diberikan semangat gitu ya. Diberikan keistiqomahan lah ya teman-teman ya. Dan saya coba sampaikan mungkin ya teman-teman saat teman-teman mulai masuk ke database ya kemarin ya ataupun Looker ya mungkin dari Looker, Excel Looker, terus juga database, terus mulai kemarin ya hari Kamis teman-teman udah mulai masuk Python. eh, Teman-teman nanti akan menemukan ini ya lebih banyak error gitu teman-teman ya. Error tuh artinya apa sih? Error tuh eh, apa yang teman-teman coba kerjakan, apa yang teman-teman coba lakukan pada pekerjaan teman-teman, baik itu database ya kemarin ya. Saya belum sempat lihat juga nih kemarin Kak Jitna ya, belum hadir ya Kak Jitna ya. Ah, Terus juga database Python nih nantinya teman-teman akan temukan banyak error gitu ya. Nah, sebenarnya error itu bukan jadi penghalang gitu ya, tapi teman-teman harusnya bisa lebih banyak explore lagi gitu ya. Dan tentunya dari explore itu teman-teman juga jadi banyak tahu gitu kan. Memang terkadang gitu ya teman-teman, kalau kita lakukan ya eh, running gitu ya suatu sintaks, suatu kode pada apa namanya pekerjaan kita. Setiap orang terkadang memang punya masalahnya sendiri-sendiri teman-teman. Karena ada beberapa faktor mungkin ya. Termasuk apa namanya eh directory atau environment teman-teman tuh terkadang memang yang kita lakukan adalah saat ini berbeda-beda gitu ya. Sehingga memungkinkan sekali gitu teman-teman saat kita melakukan pekerjaan, melakukan running kode gitu ya, tugas-tugas kita itu memungkinkan sekali untuk error gitu. Walaupun memang code-nya kadang sama gitu ya. Sehingga di sini eh, teman-teman diperlukan kerja ekstra gitu ya. Dan mungkin saya coba ingatkan gitu ya, untuk home fund-nya tetap dikerjain aja. Walaupun kemarin saya udah sampaikan gitu ya ke kakak panitia gitu ya, ke teman-teman dari MMB, itu kita berikan coba kelonggaran gitu ya dalam pengerjaan home fund gitu ya, Mas Akso ya. Nggak jadi-jadi. Oke, database nggak jadi-jadi nih, gawat ya kan. Memang kalau menurut saya database agak sulit juga ya. Gitu. Tapi nggak masalah, coba dikerjakan aja semampunya. Dan saya coba mungkin ingatkan, coba reminder lagi di awal kita semangatnya mungkin adalah nanti setelah bootcamp akan ada saya spill sedikit ya mungkin ya Kak Akso ya, Mas Akso nih. Jadi nanti akan ada kesempatan magang dan memang magang itu terbatas sekali sehingga yang dilihat itu adalah Jadi banyak enak dah. tugas atau home fun kehadiran dari teman-teman semuanya. Untuk detailnya nanti saya akan sampaikan di jadwal yang udah ditentukan nanti ya.
Seperti itu. Oke, mungkin eh, yang kemarin kita coba review sedikit di hari Kamis ya. Oke, kita kemarin belajar apa namanya Python ya. Python untuk data analytics atau data analis gitu ya. Dan kita untuk saat ini pakainya untuk menjalankan sintaks yang kita punya itu kita menggunakan Google Colab ya. Dan Google Colab kemarin sudah dijelaskan kita ini merupakan layanan gratis dari Google berbasis cloud berarti ya. Sehingga ini memungkinkan sekali teman-teman kita dalam menjalankan code kita itu eh, peluangnya lebih besar gitu ya. Eh, terjadi masalah tuh sedikit. Apalagi kalau kita punya code-nya sama, sintaksnya sama, itu kalau kita pakai Google Colab ya harusnya sih sama juga. Mungkin satu masalahnya adalah eh, direktorinya aja. Jadi saat kita coba import data gitu ya, ya itu memungkinkan salahnya hanya di situ gitu. Jadi kalau saya sama Mas Akso gitu kan menjalankan code yang sama, terus tiba-tiba salah satunya error, yaitu mungkin direktorinya aja. Seperti itu. Nah ini kemarin mudah ya, jadi teman-teman nggak perlu instalasi untuk Google Colab, bisa langsung pakai akun Google teman-teman gitu ya. Dan di beberapa tugas terakhir, bukan tugas terakhir ya, ke depannya kita akan pakai Google Colab, dan di sana teman-teman bisa explore ya, mulai dari Python 1, 2, 3, nanti juga ada EDA ya, Exploratory Data Analysis, part 1, part 2, terus nanti juga ada machine learning ya, machine learning 1 dan 2, itu kita akan coba gunakan Google Colab seperti itu. Ini kemarin udah dijelaskan ada variabel ya, terus tipe data. Nah, ini yang akan kita bahas sebenarnya tipe data ya, atau mungkin bukan bukan tipe data ya. Kemarin udah kalau kita udah bahas tipe data pada Python ada integer, string, float ya, boolean, dan mungkin ada beberapa lainnya yang tidak disebutkan. Lalu ada struktur data. Nah, ini yang hari ini akan kita bahas sebenarnya. Yang akan kita bahas untuk struktur data. Jadi ada empat struktur data, yaitu list, ada tuple, ada set, ada dictionary. Ini akan kita bahas sebentar lagi. Oke, ini perbandingannya. Terus operasinya, teman-teman. Kalau dalam mengoperasikan eh, aritmatika gitu ya, atau operasi-operasi dasar pada Python, itu sebenarnya nggak jauh beda gitu ya kalau kita melakukan pada bahasa pemrograman yang lain gitu. Ada aritmatika, relasional ya, terus ada logika juga. Nah ini untuk aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, pangkat, dan pembagian bulat. Nah ini harus diperhatikan untuk operator relasionalnya, karena kalau kita menuliskan sama dengannya dua, dengan sama dengannya ada satu, itu berbeda gitu ya teman-teman. Nah ini harus hati-hati nanti. Logika ada and or not ya. Lalu kemarin manipulasi belum mana ya? Oh, nanti ini di hari ketiga. Wah, salah buku ternyata. Tapi kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman. Untuk oke, ini ada yang nanya kan Nuril ya. Mungkin kita hari ini coba buka diskusi dulu ya. Kak, tanya kenapa pas buat database langsung di Beaver kok nggak bisa muncul-muncul tapi pas di admin PJ admin gitu ya. Ada Kak, apakah karena koneksinya? Ya memungkinkan sekali ya teman-teman. Jadi mungkin memang bisa jadi antara di Beaver kita dan Postgre kita memang belum terkoneksi dengan sempurna mungkin ya.
sehingga ada kesalahan-kesalahan. Tapi teman-teman saat ini coba ini ya. Memang kalau kita dalam matematika misalnya, matematika untuk mendapatkan nilai 10, caranya gimana? Caranya itu kan berbagai macam cara ya. Bisa kita jumlahkan 5 tambah 5, 9 tambah 1, 4 tambah 6, ya kan? Ataupun kita bisa kurang, 20 dikurang 10, hasilnya 10 gitu. Nah, maksud saya adalah di sini coba kita perhatikan goals-nya aja teman-teman. Mungkin apa yang disampaikan trainer-trainer di MMB ini eh, caranya kita menggunakan cara A gitu ya. Nah, di sini teman-teman di diminta ya atau dipaksa gitu ya untuk mengeksplorasi diri teman-teman sehingga kalau nggak bisa pakai cara A, bisa aja ada cara B, C, D. Dan di sini apa namanya eksplornya itu atau kita coba fokus dengan goals kita. Kalau memang tadi eh, di Beaver nggak bisa, oh coba goals yang tadi kita pakai PJ admin gitu ya. Itu kalau memungkinkan ya silakan gitu. Seperti itu sih ya, Kak Nuril ya. Seperti itu. Mungkin kalau teman-teman mau ada yang ditanyakan silakan aja, bisa resen atau apa namanya di meeting chat ya. Jadi biar kita lebih komunikatif seperti itu. Oke, kita coba masuk ya teman-teman ya ke materi kita hari ini. Di sini teman-teman udah dapet untuk materinya? Udah dapet belum Kak Akso? Udah di-share ya? Belum ya? Belum ya? Belum. Oke, Belum Kak, kalau belum dapat. oke ini saya coba kirimkan ininya ya nanti ya. Hands on-nya. Jadi nanti kita akan coba hands on gitu ya. Ini saya kirimkan terlebih dahulu mungkin. Nah, itu link Google Colab. Nah, untuk Google Collabs ini kan punya salah. Malah ke DM. Sorry Kak Akso. Udah nih, saya kirim lagi Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Akso. Nah, Google Colab ini menarik. Saya coba explore Google Colab dulu ya, teman-teman ya. Ini nanti yang akan kita coba bahas. Ada tadi 4 struktur data, ada list, dictionary, tuple, sama set ya, atau himpunan kalau dalam matematika. Nah, tapi eh, kita coba kenalan lebih jauh gitu ya, terkait Google Colab itu sendiri. Ada yang udah Cewek explore, naik. udah ada yang explore Google Colab, teman-teman? Atau masih berkecimpung di database nih? Gimana? Masih udah ada yang buka-buka Google Colab? Pernah nyoba? Oke, kasar. Pernah pakai? Oke. Udah pernah ya, alhamdulillah ya. Mungkin beberapa orang udah pernah. Yang lain mungkin ada yang udah. Kita coba on mic aja nggak masalah ya, teman-teman. Biar langsung nih. Gimana? Udah? Udah ya. Pernah pakai. Tapi database bikin laku paracetamol. Bikin laku Oke, bikin pusing ya. Semester ini pakai Google Colab, Kak. Hehehe. Nah, memang terkadang kalau kita coba koneksikan gitu ya Google Collabs dengan database kita itu memungkinkan sekali gitu ya, teman-teman nanti ya. Itu mungkin nanti ada permasalahan di apa ya di patch kita atau directory kita, environment kita gitu. Saat Google Collabs ini dijalankan secara cloud gitu ya. Terkadang kita ada masalah gitu saat kita mau coba koneksikan dengan database di lokal kita. Seperti itu. Seperti itu dan kemarin udah belajar variabel ya kan? Udah belajar apa lagi? Tipe data. Nah, ini kita coba belajar struktur data. Hmm.
Kak Ahmad Komarudin nih, pernah Kak dulu dipakai buat crawling data dari Twitter? Oh iya, mantap nih. Saya juga pernah nih, kita coba crawling data dari Twitter. Tapi sekarang Twitter datanya nggak free gitu ya. Sehingga API-nya untuk kita dapatkan harus eh, apa berbayar gitu ya. Oke, masuk. Sekarang kita coba belajar list teman-teman. Yang pertama adalah list. Mana nih? Jauh banget. Kita akan belajar list pada Python. List ini adalah urutan dari nilai ya. Mirip dengan array dalam bahasa pemrograman lain, tapi sifatnya lebih fleksibel. Penggunaannya nanti banyak dapat kita gunakan dalam format JSON, terus kita juga dapat menyimpan koleksi data dan juga dapat digunakan dalam database. Mungkin belum kebayang ya, apa itu JSON lah, apa itu nanti koleksi data, terus database, digunakan database, apa hubungannya gitu kan. eh Iya. di sini kita coba teman-teman nyemplung aja dulu ya, paham nanti urusan belakangan. Gitu. Nah, list itu ditandai dengan kurung siku ya, di awal dan di akhir. Jadi, dan kita bisa masukkan berbagai jenis tipe data ya yang ada pada Python ke dalam list yang akan kita buat. Di sini coba kita masukkan bilangan bulat gitu ya, bahwa saat kita membuat list, kita buat kurung siku ya, kita isi dengan 1,2,3. Jadi isi list itu dipisahkan dengan tanda koma ya. Jadi ada 1, 2, 3. Atau kita mau masukkan string ya. Jadi list warna kita simpan di variabel L gitu ya. Bahwa L ini isinya itu ada red, ada green, ada blue ya. Ingat kalau kita buat string, kita harus apa? Harus tambahkan tanda kutip ya. Bisa kutip satu, bisa kutip dua. Itu tergantung gaya teman-teman nanti. Mau apa namanya? Mau pakai apa gitu kutipnya. Nah, lalu kita juga dapat memasukkan list itu dengan multiple tipe data ya. Jadi kita memungkinkan sekali kalau kita mau masukin nilai satu ya sebagai integer, lalu stringnya misalnya ABC, di sini ada float ya. Terus juga ada 3 plus 4J. 3 plus 4J itu apa? Itu adalah bilangan kompleks, teman-teman. Kalau kalau di matematika ini namanya bilangan kompleks. Lalu ada tipe data Boolean juga ya. Jadi yang mana tipe datanya itu bernilai true atau false gitu ya. Dan memungkinkan juga bahwa list itu kita definisikan, tapi nggak ada apa-apa gitu ya. Artinya kita buat list kosong aja. Fungsinya buat apa? Fungsinya macam-macam teman-teman. Jadi kosong nih eh, macam-macam lah. Jadi kalau misalnya kita ada di kamar mandi gitu ya, kita cuci baju ya. Kita mau cuci baju, kita rendam baju di ember satu, nanti ada list kosong di atau ember lainnya yang masih kosong gitu ya. Sehingga nanti eh, kita bisa masukkan baju yang udah kita bilas ke ember yang lain. Mungkin gambarnya seperti itu untuk list kosong ya. Terus dalam list atau secara umum ya, Python itu memiliki indeks teman-teman ya, atau urutan-urutan ya, urutan baris gitu ya, atau urutan kolom itu memungkinkan sekali. Yang mana dia itu indeks pada Python dimulainya dari angka 0 gitu ya. Bahwa saat kita misalnya mau buat list A, B, C, D, E, ini kan value ya, value dari listnya, bahwa indeksnya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Untuk apa sih kita
apa namanya, tahu dari indeks ya. Tahu indeks itu buat apa nanti? Nah, nanti kita coba panggil listnya itu ya. Jadi kita bisa melakukan beberapa hal dengan indeks ini. Seperti itu. Jadi sebenarnya komponennya ada indeks, ada value gitu ya, teman-teman. Ini untuk membuat list gitu ya, teman-teman. Ada dua cara ya, ada dua cara, yaitu dengan kita langsung membuat eh, apa namanya list itu dengan tadi kurung siku ya. Jadi kayak gini, kita bisa kurung siku, lalu kita masukkan value-nya, atau kita ubah suatu struktur data menjadi list gitu ya, dengan kita menggunakan fungsi list gitu ya. List, lalu ini datanya apa gitu. Bahwa di sini L sama dengan list ABC, maka L-nya itu jadi ABC gitu ya. List satu koma ini kayaknya salah deh. Ini harusnya A, B, C gitu. Nah, ini juga list. Jadi ada fungsi list. List kurung buka kurung tutup isinya 1,2,3. Jadi eh, saat kita print, kita tampilkan, itu akan menghasilkan nilai list ya. Listnya itu ada 1,2,3. Lalu nested list. Jadi list dalam list gitu ya, teman-teman, bayangannya. Dalam list memungkinkan sekali ada list lainnya gitu. Bahwa di sini kita lihat bahwa nih LA gitu ya, indeks pertama ya, indeks indeks pertama, indeks ke nol itu kalau kita lihat di sini A ya, A. Kalau indeks duanya adalah dari sini nih, kita lihat kurung sikunya dari sini sampai ditutup lagi di sini gitu. Ini indeks pertama nih. Kalau indeks nolnya A, indeks pertamanya, indeks satunya adalah B, yang mana di dalam indeks pertama itu ada list lagi, yaitu CCC DDD. Seperti itu. Dan list indeks ke berapa tuh? 1, 0, 1, 2, G, dan ketiganya H. Seperti itu. Nah, ini kita coba bisa akses list dengan menggunakan indeks, teman-teman. Jadi salah satu fungsi indeks pada list itu dengan uh, adalah kita untuk mengakses list. Jadi kalau kita mau panggil si red gitu ya, maka kita lihat red ini ada ke indeks berapa gitu kan. Oh, ada k 0 gitu kan. Maka kita bisa tampilkan dengan L kurung siku kurung buka ya, 0, dan kita tutup lagi, maka akan menghasilkan red. Biasanya kita kalau ini untuk mengintip gitu ya, oh bahwa suatu value dalam list itu ada di indeks berapa sih gitu. Itu ya, teman-teman ya. Nah, eh nggak cuma berurutan gitu ya dari nol dan seterusnya, tapi kita bisa juga untuk membuat negatif indeks gitu. Nah, kalau negatif indeks ini kita mulainya mungkin dari minus, minus namanya juga negatif ya. Minus minus satu ya. Minus satu tapi kita lihat dari belakang. Gitu ya. Min satu dari belakang, tapi saat kita coba min satu berarti nanti munculnya blank. Dan seterusnya sampai ke belakang. Yang nilainya yang mana di sini makin kecil ya. Min satu, min dua, min tiga, min empat, min lima. Seperti itu. Dan kalau ke kanan dia makin besar gitu ya. Itu, nah ini kalau tadi saya coba sampaikan ada nested list. Bagaimana cara aksesnya? Ya kita juga menggunakan akses nested list gitu ya. Artinya kita coba buat bersarang juga. Saat kita lihat di sini, oh kita mau lihat nih list ya, list L, list pada variabel L ini, kita mau lihat indeks kedua.
itu ada apa sih gitu kan. Bahwa kalau kalau kita perhatikan di sini ini nol, indeksnya nol, ini satu, ini dua kan. Nah, di dua ini kita mau lihat lagi di dalam sini, ini kan berulang lah ya berarti ya. Kita lihat yang kedua yang mana sih? Ya. Maka di sini nol, satu, dua, maka ini dua gitu kan. Duanya yang mana nih? Dua yang ini nih. Di sini nol, satu, dua, maka yang ini nih. Nah, ini ada satu list juga, gitu kan? Sehingga untuk print yang pertama akan muncul F. Nah, kalau kita mau lihat lagi lebih dalam lagi ya, maka yang ini kita mau lihat lagi yang ke nol, indeks ke nol. Maka di sini munculnya yang E. Seperti itu. Kita juga bisa melakukan namanya slicing. Slicing itu artinya kita mau lihat berbagai eh, list secara lebih banyak gitu ya teman-teman. Tapi kuncinya adalah kita mau lihat di dengan menggunakan indeks. Maka slicing list ini dapat kita maknai sebagai kita mau panggil L yang mana L ini adalah list dengan indeks 2 sampai 5. C maka muncul di sini 2 ya. 0 1 2. C sampai 5, 2 3 4 5. Harusnya sampai F ya kan. Kalau 2 sampai 5 harusnya C D E F. Tapi kenapa munculnya di sini hanya C D E? Karena dia akan mengurangi satu ya. Mengurangi satu saat kita coba slicing list. Jadi dua harusnya kan ini 2 sampai 5, kita bacanya 2 sampai 5. Tapi di sini kurang dari teman-teman, kurang dari 5. Jadi 2 3 4 yang dihasilkan atau yang akan ditampilkan. Maka munculnya untuk indeks 2 sampai 5 ini CDE. 0 sampai 2 berarti ya in, indeks ke 0 dan indeks ke 1. A dan B. Nah, di sini menarik 3 sampai min 1. Nah, ini kan min 1 kan paling terakhir ya. Paling terakhir. Jadi kita mau lihat karena tadi di sini mana nih? Negatif indeks itu min 1 gitu ya. Yang paling belakang itu bisa kita maknai sebagai oh, kita mau lihat 3 indeks ketiga sampai yang paling terakhir. Tapi yang paling terakhir nggak dimunculkan di sini. Maka munculnya di sini saat kita print adalah 3. 3 itu D dan sampai terakhir sebelum terakhir ya berarti DE. Kamu munculnya DE. Kita juga dapat melihat banyaknya gitu ya. Banyaknya elemen pada list atau value-nya pada list. Maka di sini kita dapat menggunakan len ya. Len ini sifatnya nggak cuma list saja tapi ke semuanya. Artinya fungsi len ini kita mau melihat panjang dari suatu data atau struktur data yang kita punya ya. Maka saat kita coba melihat panjang list yang kita miliki, kita dapat menggunakan len. Misalnya kita panggil len L gitu kan. Artinya kita dapat melihat banyaknya gitu ya atau panjang dari list yang kita punya. Maka di sini karena kita red, green, blue akan memunculkan nilai 3. Cek item di dalam list ya. Cek item. Jadi kita mau ngecek nih kebenaran nilai dalam list yang kita punya atau tidak keberadaan. Artinya apa? Kalau kalau kita punya list yang sedikit itu nggak perlu ya sebenarnya kita cek dalam list gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya list yang banyak sekali, yang banyak banget gitu kan, yang misalnya ribuan gitu atau ratusan, artinya kalau kita ngecek satu-satu, wah repot gitu kan. Nah di sini kita buat eh, kondisi if gitu ya, dengan kita coba buat apa namanya kita definisikan L gitu ya, L sebuah list yang mana list ini berisi red, green dan blue gitu ya. Nah, kita mau cek di sini apakah si red ini ada di list yang kita punya gitu kan. Kalau ada ya,
kita print yes gitu. Nah, di sini kalau kita lihat dengan eh, apa namanya mata kita bahwa di sini benar ada gitu kan. Red ini ada di L loh gitu kan. Oh, ternyata dia betul yes. Kalau kita juga bisa buat nggak ada gitu ya, atau kita mau ngecek tadi keberadaan ini ketidakberadaan, ketidakberadaan ya. Bahwa jika yellow nggak ada di L, maka bisa kita tampilkan yes gitu. Kalau benar yellow di sini, yellow ini nggak ada di list yang kita buat. Terus manipulasi list gitu ya. Struktur data list memungkinkan sekali teman-teman untuk kita tambahkan atau kurangi gitu ya. Jadi memungkinkan sekali atau mengganti di sini ya, mengganti nilai list. Caranya gimana nih? Kita punya list dulu nih, kita buat list L yaitu isinya red, green dan blue gitu ya. Nah, kita di sini mau ganti nih bahwa di sini keterangannya L0. Artinya L list dengan indeks 0 itu sama dengan orange ya. Nah, ini operator matematika ini sangat penting teman-teman ya. Bahwa di sini kita lihat sama dengan ya. Sama dengannya cuma satu. Sama dengannya cuma satu. Kalau nanti sama dengannya dua, apakah maknanya sama gitu ya. Nah, ini nanti kita coba ya. Karena ini masih PPT aja. Di sini orange print L gitu kan. Maka di sini indeks ke 0 kita ganti dengan orange gitu ya. Dan di sini indeks terakhir kita ganti dengan violet. Maka benar nih untuk list yang pertama yang print pertama red yang ini sudah berganti menjadi orange. Green dan blue tetap. Dan kita mau mengganti juga tadi list dengan indeks terakhir kita ganti dengan violet. Maka berubah nih ya. Jadi orange, green dan violet. Lalu memungkinkan sekali juga gitu ya bahwa kita dapat menggabungkan list ya. Jadi kita misalnya punya dua list, kita mau gabungkan. Atau kita mau menambahkan dari list yang kita punya dengan tipe data lain gitu. Itu memungkinkan. Caranya dengan menggunakan extend ya. Bahwa kita punya L ya, L tadi list, terus kita tambahkan nih, gabungkan dengan list juga kan di sini ya, ada 1,2,3. Maka akan menjadi lebih banyak gitu ya value dari list yang kita miliki. Atau kita juga bisa gunakan dengan menggunakan operator. Jadi L ya, kita tambahkan dengan list yang kita buat nih 1, 2, 3. Itu akan sama ya. Lalu ini gaya penulisannya aja beda kalau yang ketiga. Jadi kita bisa menulis L sama dengan L plus 1, 2, 3 ya. Atau bisa juga secara langsung L plus sama dengan. Artinya kita jumlahkan gitu kan dengan 1, 2, 3. Ini maknanya sama antara yang kedua dan ketiga. Lalu manipulasi kita bisa menambahkan tadi, mengganti, menghapus kita juga bisa dengan remove ya. Remove value-nya aja langsung. Jadi L remove red. Lalu kalau kita mau menghapus berdasarkan indeks, kita dapat menggunakan fungsi pop ya. Jadi pop kurung buka indeks yang kita mau hapus. Atau cara yang kedua kita bisa menggunakan delete ya. Delete L1. Seperti itu. Nanti kalau ada yang mau tanya langsung aja ya teman-teman ya. Atau ada yang mau nanya sampai sini? Belum ya? Nah, di sini untuk menghapus juga kita dapat menggunakan slicing ya teman-teman. Jadi dari satu kita langsung slice ke 4 gitu ya. Indeks ke 1 sampai ke 4. Tapi ingat bahwa tadi 1 sampai 4 itu ternyata value-nya itu indeks ke 1, ke 2 dan ke 3. Ke 4 itu kita enggak.
nggak nggak masuk gitu ya. Ataupun kita mau hapus semua ya, hapus semua item dalam list, kita dapat menggunakan fungsi clear gitu ya. Kita hapus saya semuanya nih, clear l dot clear, kita tutup dengan kurung buka kurung tutup. Replicate ya, kita gandakan misalnya red ini kita kalikan 3 itu memungkinkan sekali, red red red. Lalu kita tambahkan tadi ya, tambahkan belum ya tadi ya. Kalau tadi kita menggabungkan, kalau sekarang kita menambahkan. Jadi agak beda ya. Kalau menggabungkan artinya kita punya dua list ya, dua struktur list, lalu kita mau gabungkan keduanya. Kalau menambahkan, kita punya satu list, lalu kita mau tambahkan dengan tipe data yang kita inginkan dengan menggunakan fungsi append. Bahwa saat kita punya list red, green, yellow, lalu kita mau tambahkan blue, kita dapat menggunakan fungsi l.append lalu list apa yang kita punya gitu. Dan memungkinkan sekali nggak cuma satu gitu ya tipe data yang mau kita masukkan atau item yang kita mau masukkan, tapi bisa dua juga. Di sini dapat menggunakan fungsi insert. Oh ini banyaknya ya, satu blue. Insert di sini kalau teman-teman perhatikan L dot insert satu koma blue. Artinya apa yang membedakan antara kita menambahkan di sintaks atau code yang pertama dengan yang kedua ini? Apa bedanya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Yang tahu bedanya? Lokasinya Kak. Lokasinya. Lokasi indeksnya gak sih? Ah ya betul. Jadi kalau kalau yang pertama dia indeksnya menambahkan Menambahkan ke tapi cuman dia diletakkannya di maksudnya disimpannya di indeks ketiga. oh, ya terakhir berarti ya. Iya. Betul. Kalau yang satunya lagi? Yang satunya lagi kayaknya itu karena pakai insert satu jadi dia disimpannya di indeks satu. Oke, good. Betul ya. Jadi kita juga memungkinkan sekali teman-teman kalau kita mau menambahkan item dalam list, kita juga dapat apa ya namanya? Menambahkan di indeks tertentu. Jadi digeser nih ya. Blue itu dipaksa untuk masuk ke dalam indeks pertama. Jadi 0, 1, 2, 3 seperti itu. Dan kita juga dapat melakukan iterasi, jadi pengulangan gitu ya. L, red, green, blue, yang mana untuk item ini itu ada di L. Jadi item ini kita tuliskan yang mana item ini adalah value. Ini item yang ini ya, ini teman-teman ya. Item itu merupakan value dari list pada L gitu ya, yang kita punya. Maka saat kita print item ini, itu akan memunculkan atau menampilkan semua gitu ya, semua item atau semua value pada list yang kita miliki. Maka untuk ya for item in L gitu ya. Saat kita print item, maka akan memasukkan semuanya. Red, green, blue gitu ya. Nah, kalau ini apa nih? Kita punya L 1 2 3 4. Nah, for I in range ya. Saat I itu ada di range panjang dari L, nah ini agak ngejelimet nih. Hati-hati nih. Nah, ini I sama dengan item ini sama ya penulisannya ya. Jadi LI sama dengan LI dikali 2. Maka akan menghasilkan L. Artinya saat I ada di range panjang dari L ini, ada kan semuanya nih ya. Jadi I ini sebenarnya mirip ya sama ini ya. Eh, ada di panjang silen L ini, maka kita mau setiap dari list atau value list yang kita punya itu dikalikan dengan 2 ya. Maka akan menghasilkan saat kita print 2 4 6 8. Artinya
value dari yang kita punya ini 1, 2, 3, 4 akan kita kalikan dengan 2. Menghasilkan 1 kali 2, 2, 2 dikali 2, 4, 3 dikali 2, 6, 4 dikali 2, 8. Nah, ini Python list method. Tadi kita dapat menambahkan menggunakan fungsi append, insert, ya, extend, remove, pop, ya, dengan beberapa fungsi yang terkadang beda-beda sedikit gitu ya. Kalau append tadi kita menambahkan item ke dalam list tapi dengan indeks terakhir gitu ya, ke dalam indeks terakhir. Kalau insert kita bisa custom gitu ya, dia mau di posisi atau indeks keberapa. Dan seterusnya. Nah, ini juga ada lagi, ada clear ya, menghapus semuanya, copy. Kita dapat mengcopy list yang kita punya. Selain learn tadi kita coba tampilkan learn, di sini ada count. Jadi mengembalikan jumlah item, index ya, reserve sama sort ya. Jadi memungkinkan sekali kita untuk mengurutkan item list di tempatnya. Ini saat kita punya ngacak gitu ya, list yang kita miliki, bukan ngacak indeksnya ya, tapi urutannya aja ya. Misalnya 1, 3, 5, 6 gitu kan. Itu kita bisa urutkan. Ini built-in function untuk list. Ada all, any, enumerate, learn, list ya. Jadi ini fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi si list itu sendiri. Ada banyak juga ya. Ada max, min, sort ya, sorted, sum. Itu memungkinkan kita mau lihat nilai terbesarnya, terkecilnya, terus juga mengembalikan list untuk kita urutkan. Lalu kita jumlahkan item dari list. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya untuk list, teman-teman? Bagaimana? Boleh teman-teman jika ingin bertanya sama Mungkin kita langsung ke Google Colab-nya aja ya. Ini agak makan waktu kayaknya ya. Teman-teman bisa akses juga ya tadi Google Colab-nya. Biar kita coba langsung hands on gitu ya. Kita lihat gimana sih ini error nggak sih? Gitu kan. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Waduh. Pencet nih. Oke, aman ya. Ini list. Oke. Nah, list tadi tuh dia sifatnya mutable ya. Artinya dapat diubah. Makanya tadi kita coba bisa menambahkan, bisa mengurangi, lalu juga kita hapus semuanya gitu kan. Atau memanipulasi dengan tadi kita item pada list itu, value pada list itu kita kalikan dengan 2. Itu memungkinkan gitu. Nah, coba kita masuk ke ini udah dictionary ya, teman-teman. Nah, dictionary adalah data struktur ya untuk menyimpan data jenis key value. Nah, sambil kita tipis-tipis lihat ininya deh, materinya. Bentar. Kalau yang kedua di sini kayaknya agak, oh beda nih dia urutannya. Nggak apa-apa, kita coba geser sedikit. Dictionary dia di bawah. Dictionary. Dictionary itu ada itemnya tuh ada key value ya teman-teman. Kalau tadi list itu ya udah kita strukturnya itu ditandai dengan kurung siku di depan dan di belakang. Tapi kalau dictionary dia itu kayak kamus gitu teman-teman ya. Bahwa ada item key, ada item value.
Nah, yang mana di sini biasanya digunakan untuk menyimpan nilai data seperti pemetaan, ya. Dictionary ini bisa dipandang sebagai pemetaan antara sekumpulan indeks yang dikenal sebagai key dan sekumpulan nilai. Setiap kunci memetakan ke sebuah nilai. Artinya adalah saat kita punya key, itu bisa kita menambahkan atau isi dari key ini itu bisa banyak values gitu. Kita langsung aja lah ya. Ini oke, langsung ke sini aja. Ini dictionary yang saya sudah coba buat gitu ya. Bahwa saya di sini mau buat ya variabel karakter Doraemon ya. Ingat tadi ada key, ada value. Nah, di sini ditandai dengan kurung kurawal ya. Kurung kurawal, kalau list tadi kurung siku, ini kurung kurawal. Bahwa Doraemon ya, titik dua robot. Nah, ini merupakan satu kesatuan nih. Doraemon sebagai key-nya, robot itu sebagai value-nya. Lalu dipisahkan dengan tanda koma, ada Nobita titik dua human gitu ya. Giant titik dua human. Suneo titik dua human. Nah, ini saat kita jalankan nggak error gitu ya. Teman-teman kalau mau langsung coba apa namanya? Ininya langsung aja teman-teman ya, udah saya kirim. Lalu untuk akses dictionary-nya kita sama ya, mirip dengan dengan list gitu ya. Kita bisa di sini panggil ya print karakter atau variabelnya dengan key-nya ya, dengan key-nya. Nah, saat kita tampilkan Doraemon ini kan string ya, string ya, kita mau print string koma, koma ini adalah karakter Doraemon si variabelnya dictionary kita, dengan kita mau ambil key-nya itu adalah Doraemon. Bahwa di sini saat ditampilkan Doraemon adalah robot. Maka ketambah nih. Karakter Doraemon, artinya kita mau menampilkan gitu ya, value dari dictionary yang kita udah buat dengan key-nya Doraemon. Nah, kalau kita panggil karakter Doraemon Nobita gitu ya, sebagai key-nya, itu akan menunjukkan human. Menariknya di sini, kalau karakter apa dictionary ini, nah dia nggak bisa dipanggil dengan menggunakan indeks teman-teman ya. Jadi saat kita coba karakter Doraemon, lalu kita lakukan indexing gitu ya, dengan menggunakan ini seperti list, itu nggak bisa ya. Lalu kalau di sini udah jelaskan belum ya metode, nah, kita ikutin dulu aja nih. Lalu memodifikasi elemen dictionary. Ini memungkinkan juga ya. Jadi kita bisa ganti gitu ya, bahwa Nobita ya yang tadinya kita tuliskan sebagai human, ini kita ganti dengan cyborg gitu ya. Nah, saya coba tampilkan gini teman-teman. Apa perbedaannya saat kita menggunakan sama dengannya ada satu ya, dengan sama dengannya yang ada dua ya. Misalnya ini ya, saya copy. Kalau kita menggunakan sama dengannya satu, biasanya kita mau ganti gitu ya, nilai tertentu, nilai yang sudah ada menjadi nilai yang baru seperti ini. Ya, kalau misalnya sama dengannya dua, kita mau lihat kebenarannya dari suatu tipe data yang kita miliki atau struktur data yang kita punya.
Kalau di sini karakter Doraemon Nobita itu sama dengan Cyborg. Artinya saya mau cek apakah benar gitu ya. Apakah benar saya punya dictionary yang mana key-nya itu Nobita, itu isinya Cyborg atau bukan gitu kan sebagai value-nya. Nah, isinya atau dia akan menampilkan nilai kebenaran atau tipe data Boolean gitu ya. Dia akan menghasilkan benar atau salah. Oh, dia ternyata benar saat saya coba ambil dictionary dengan key-nya Nobita sama dengan Cyborg. Oh, ternyata benar gitu. Tapi kalau saya ganti Nobita itu sebagai human, dia akan menghasilkan nilai false gitu. Salah. Nah, ini berlaku untuk semuanya teman-teman ya. Saat kita bisa gunakan ini di list, di tuple nanti, di dictionary atau di set, nih ini bisa. Ataupun nanti ya di eh, saat kita memanipulasi data ini memungkinkan sekali. Lalu kita juga dapat menambahkan elemen dictionary, ya, sama ya. Jadi kita mirip dengan memodifikasi, tapi kalau menambahkan kita menggunakan key yang baru, ya. Key yang baru. Kalau di sini kan kita belum punya ya Shizuka ya. Kita punyanya Doraemon, Nobita, Giant, Suneo. Kalau kita mau menambahkan Shizuka sebagai human, nah dia akan menambahkan yang baru gitu ya. Bahwa di sini ada Doraemon, Nobita, ada Giant, Suneo, dan di sini terakhir ada Shizuka. Nah, ini metodenya bisa teman-teman akses di sini ya. Ada key value item. Bahwa kita bisa lihat ada susunan ya, tipe data, struktur datanya seperti apa gitu ya. Tadi kita punya karakter Doraemon. Saat kita coba cek key-nya ya, oke, key-nya itu adalah Doraemon, Nobita, Giant, Suneo, dan Shizuka. Itu yang dijadikan atau yang jadi key di dictionary kita. Lalu value-nya ada apa aja? Ada robot, cyborg, human. Oke. Nah, item adalah pasangan dari key dan value yang kita miliki. Jadi di sini kalau yang kita sebut item adalah gabungan dari key dan value. Tapi kalau key adalah yang ini aja yang sebelah kiri. Dan value ini merupakan nilai dari key yang kita miliki. Lalu di sini kita bisa juga menghapus ya dengan menggunakan fungsi yang sama. Ada yang mau nanya? Belum ya? Oke. Kita dapat menghapus elemen dictionary dengan menggunakan delete juga ya. Delete, del, karakternya, Nobitanya. Oke, kita coba. Nah, saat kita menghapus dictionary, kita nggak perlu menggunakan semua itemnya gitu kan. Kita hanya menggunakan key-nya aja. Dan dia otomatis saat key-nya kita hilangkan, maka value-nya juga menghilang. Kalau tadi di list ada list di dalam list gitu kan, dictionary juga ada dictionary di dalam dictionary. Akan kalau kita tampilkan, nah jelas nih ya, dia panjang gini nih. Di sini adalah Doraemon ya, dia punya apa namanya, key-nya Doraemon, value-nya dictionary juga gitu ya. Yang mana ada race itu robot gitu kan, ada food, ada dorayaki. Nobita, race-nya human, food-nya nasi kebuli misalnya. Giant, race-nya itu human, food-nya pecel ayam.
Giant suka makan pecel ayam berarti ya. Nah, memanggilnya atau mengaksesnya mirip dengan list ya. Ini nggak ada perbedaan ya. Yang menjadi perbedaan adalah kalau list tadi bisa menggunakan indeks, kalau dictionary dia menggunakan key-nya ya. Maka di sini saat kita punya dictionary in dictionaries gitu ya, kita bisa aksesnya dengan coba kita panggil Doraemon gitu ya, key-nya Doraemon. Lalu dari sini kan ada dictionary lagi ya. Nah, kita panggil key yang kita inginkan gitu ya. Maka kita panggil race. Dia akan menghasilkan robot. Lalu saat kita panggil food ya dalam dictionary Sikinya Doraemon, maka munculnya dorayaki. Ubah elemen juga sama ya. Saat ini kita coba ganti ya Doraemon ya untuk food ya, kinya food yang ini. Yang tadinya dorayaki kita mau ganti bakso. Maka saat kita print ya kan menghasilkan bakso. Nambah elemen memungkinkan enggak gitu ya? Memungkinkan sekali ya. Saat kita mau coba ya tadi di sini kita mau tambahkan minuman. Artinya di sini mana ya tadi ya karakter Doraemon. Doraemon ya. Doraemon dia itu robot, dia suka makan dorayaki. Terus tadi kita ganti ya. Kita ganti makanannya jadi bakso. Lalu kita tambahkan lagi minuman gitu kan. Minumannya itu apa tadi? Jus gitu ya. Maka di sini dia berubah. Maka Doraemon di sini ada keterangannya robot gitu ya. Makanannya bakso, minumannya jus. Ini apa nih? Nah, ini karakter Shizuka gitu ya. Ini kita tambahkan ya tadi ya. Nah, ini kita tambahkan bahwa Shizuka adalah human gitu kan. Makanannya kurma. Lalu ini kita tambahkan juga minuman sama dengan jus. Mirip ya kayak di atas. Sehingga oh ini belum kita run. Nah, sehingga seperti ini. Dari manipulasi yang kita coba jalankan. Sehingga Doraemon dia robot, terus juga suka makan makanan bakso, minumannya jus ya. Nobita, Giant, Suneo, Shizuka gitu kan. Karena tadi kita tidak melakukan apapun gitu ya. Dikinya Nobita, Giant, Suneo ini nggak ada penambahan atau pengurangan. Nah, kita mau menghilangkan di sini ya. Tambahin kita mau menghilangkan karakter dari Shizuka untuk minuman. Artinya minumannya hilang nih Shizuka. Nggak ada. Atau tadi ya sama kita juga bisa menghilangkan key dari Shizuka maka hilang semua value dari Shizuka ini. Nah, di sini udah habis nih tuple. Nah, di sini teman-teman key dan value itu memiliki sifat yang agak beda ya. Bedanya di mana? Bedanya adalah saat kita coba definisikan key itu nggak boleh sama teman-teman. Nggak boleh sama ya. Kalau dia value, value itu memungkinkan untuk sama ya. Kak, di sini sama Kak, race. Ini kan key Kak, gitu kan. Nah, ini beda ya. Jadi bedanya itu harus dalam satu dictionary. Ya, misalnya kalau di sini key yang sama atau yang urutannya sama, susunannya sama, posisinya sama, itu Doraemon, Nobita, Giant, Suneo. Ya, kalau yang ini kan dia satu dictionary sendiri sebenarnya kan. Yang mana ini sebagai value dari key Doraemon. Sehingga dia tidak beda lah sama race sama yang ini ya.
value-value dari yang lain. Oke, terus eh maksudnya gimana sih Kak kalau nggak boleh sama gitu ya? Artinya nanti dia akan menjadi kebingungan sebenarnya. Ya bayangin aja kalau kita punya kunci, dia sama gitu ya. Tapi nilainya beda. Memungkinkan nggak kira-kira? Kita punya kunci. Kunci kita mau buat buka kunci gitu ya. Buka pintu ya. Kalau kalau kita masukin ke kunci rumah saya ya, saya buka itu bisa gitu ya. Bisa dibuka pintunya. Tapi kalau kunci yang sama, saya mau coba buka rumahnya Mas Akso, ya nggak bisa gitu kan. Kayak gitu dia. Oke. Nah, kita coba aja. eh, Misalnya ini aja nih. Bentar. Tadi menambahkan, mana menambahkan. Tadi di sini udah hilang ya. Tambahkan ini kan karakter Doraemon. Berarti di sini kita coba tambahkan karakter Doraemon itu kita tambahkan misalnya Doraemon juga ya. Doraemon juga apa ya misalnya asal ya misalnya. Oh ini karena dia asal atau negara lah ya. Negara Jepang. Nah, dia akan menghasilkan nilai error ya. Benar kan caranya ya? Oh, salah salah. Oke. Nah, coba kita lihat karakter Doraemonnya. Nah, jadi memang dia nggak bisa punya key yang sama teman-teman ya. Artinya saat saya coba tambahkan di sini ya, karakter Doraemon yang baru gitu ya, dengan di sini value-nya adalah negara terus Jepang, maka Doraemon sebelumnya dia akan hilang gitu ya. Dia akan hilang nih. Nah, misalnya saya tambahkan lagi deh. Di sini saya tambahkan dengan ini berarti karakter Doraemon. Nah, terus kalau di Python dia peka ya terhadap huruf kecil ya. Nah, saya coba tambahkan di sini nilainya ini aja nih, race robot ini. Nah, terus karakter Doraemonnya. Nah, dia jadi ada dua Doraemonnya. Tapi Doraemonnya beda ya. Yang satu D-nya besar, yang satu D-nya kecil. Nah, Python itu peka terhadap hal-hal seperti ini ya teman-teman ya. Tapi tadi poinnya adalah kalau dictionary itu dia nggak bisa ya, dia nggak bisa punya key yang sama. Saat kita menambahkan key yang sama, dia akan menghapus key yang sebelumnya atau yang ada pada dictionary yang kita punya. Sampai sini ada yang mau tanya? Bagaimana? Nah, kan key harus unik.
Bagaimana? Ada yang mau tanya, teman-teman? Belum ada ya? Oke, makin pagi makin fresh, makin paham, makin ngerti nih kalau kayak gini ya. Atau 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 makin pagi makin ngantuk, makin aduh nih apa ini kak barang apa lagi nih kak. Gitu ya teman-teman ya. Tapi kita usahakan coba makin kita coba sama-sama inilah belajar lah ya. Lanjut nih ya. Lanjut. Kalau lanjut saya minta jempolnya dong. Mana nih jempolnya? Kita ada dua lagi nih. Masih ada dua, tuple dan set. Oke, kasih nih, kasih jempol alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Oke, wis jempol-jempol masih masih ada kesadaran nih berarti nih ya. Pagi-pagi masih bangun berarti ya. Oke, lanjut. eh Dictionary kita lanjut apa nih ya? Tuple. Nah, tuple di sini adalah salah satu data struktur juga yang mirip dengan list ya, namun sifatnya immutable. Lalu unchangeable, ordered sequence by index, dan dapat menyimpan tipe data apapun. Apa itu Kak? Gimana tuh Kak? Nah, kita coba lihat aja gitu ya. Mirip dengan list, tapi kalau list, dia tadi diawali dengan atau cara menyimpan list, membuat list, kita gunakan kurung siku gitu ya. Kalau dia tuples gitu ya, dia cukup dengan kurung buka, kurung tutup biasa. Dan dia memungkinkan untuk menyimpan berbagai macam tipe data ya. Nah, di sini kita coba makanan gitu ya. Makanan itu ada kita masukkan kerang, usus, kangkung, terus ada tempe juga. Lalu di sini kita juga coba definisikan ya kantong Doraemon itu ada center pembesar, ada satu gitu. Oh, di kantong Doraemon ada satu gitu, ada angka satu gitu. Ada 3,14, ada true gitu kan. Tapi kalau kita coba bagaimana isinya, kantong Doraemon, Doraemon. Nah, isinya gini ya, sama ya dengan apa yang kita buat gitu. Nah, tuples ini memungkinkan juga ya kita memanipulasinya gitu ya dengan kita operasi gitu ya. Kita operasikan pada tuples. Kita mau di sini mengalihkan tiga gitu ya. Tiga pada setiap value di tuples makanan yang kita buat. Maka saat kita perhatikan, nih, teman-teman, kan kita kali tiga aja ya. Jadi tuples kita makanannya kita kali tiga. Maka di sini yang urutannya tadi ya, kerang, usus, kangkung, tempe, ya kita kali tiga juga. Kerang, usus, kangkung, tempe, jadi masing-masing ada tiga. Namun gitu ya, namun dengan urutan yang sesuai ini ya. Jadi kerang, usus, tempe, kerang, usus, kangkung, tempe, kerang, usus, kangkung, tempe, kerang, usus, kangkung, tempe, kayak gitu. Jadi dikali ini dikali set jadi ini gitu kan. Ada lagi tambah lagi jadi ini. Seperti itu. Dan ini mirip juga bisa juga kita lakukan penjumlahan gitu ya. Penjumlahan tuples. Jadi kalau tadi list gitu ya, kita juga bisa gabungkan list makanan, list list satu dengan list yang kedua kita gabungkan. Kalau tuples juga dia memungkinkan gitu ya, bahwa makanan ditambah kantong Doraemon. Ini kita buat kerang usus kangkung tempe. Ada center pembesar 1, 3,14 dan true. Nah ini
apa namanya? Ini kan kita nggak simpan ya di suatu variabel, makanya di sini saat kita coba run makanan lagi, maka munculnya seperti ini. Dan ini juga tadi kan kita nggak simpen ya makanan dikali 3 ini di variabel, maka di sini nggak berubah. Tapi gini teman-teman, kalau kita rubah lagi, kita simpan makanan, kita update lah bahasanya ya. Jadi makanan ya, tuples pada makanan ini kita kalikan dengan 3. Nah, ini mana tadi? Ini makanannya kita kali 3. Artinya kita simpen nih hasil dari perkalian ini kita simpan lagi di makanan. Nah, yang ini artinya nanti dia jadi berubah nih. Makanan plus kantong Doraemon, kerang usus kantong tempenya jadi banyak nih. Nah, kerang usus kangkung tempe. Nih siapa nih kalau di warteg nih mesennya ini nih. Mesen kerang usus kangkung tempe. Kerang usus kangkung tempe itu kan. Terus center pembesar 1 3,14 true. Dan nah ini karena kita nggak simpen, maka kalau kita print makanan lagi, dia akan jadi seperti ini. Jadi nggak disimpan ya. Kalau disimpan dalam satu variabel ya kita bisa ganti apa namanya variabelnya bebas gitu ya. Misal campur, kita ganti jadi campur. Maka campur ini adalah gabungan dari makanan dan kantong Doraemon. Saat kita coba tampilkan campur gitu ya, maka akan menghasilkan semuanya seperti itu. Lalu untuk aksesnya, eh, cara kita menampilkan elemen tuples ya, ini mirip dengan apa dengan list ya. Jadi kalau list juga kita menggunakan ini juga ya, dengan menggunakan indeks. Sama kita juga menggunakan indeks pada tuples. Jadinya kantong Doraemon 0 itu adalah center pembesar dan indeks pertamanya juga 1 gitu ya. Kantong Doraemon yang mana sih gitu Kak? Yang ini ya. Jangan lupa nih, kantong Doraemon. Nah, ini ya. Jadi indeks ke 0 adalah center pembesar dan yang 1 ya adalah 1. Indeks pertama adalah 1. Lalu kita juga bisa menggunakan slicing ya, sama dengan seperti dengan list ya. Bahwa kita mau lihat ya indeks ke 0 sampai dengan 3. Nah, ini menarik nih teman-teman. Apa perbedaannya dari list yang kita, dari list ya. Kalau list ini tuples nih lihat. eh Saat kita coba tadi list, kalau kita panggil 0 sampai 3, tadi hanya menampilkan 0 1 2. Oh, ini juga 2 ya, sama ya. Mirip dengan list juga ya. Jadi nggak ada bedanya. 0 sampai 3. Jadi kita panggil 0 sampai 3, 0-nya center, satunya 1, 2-nya 3,14. Yang ketiga kita biarkan. Jadi hati-hati ya teman-teman ya dalam melakukan slashing ya. Ingat kalau ini 3 ini nggak diambil. Atau bisa kita abaikan nilai pertamanya ya. Nilai pertamanya kita bisa abaikan. Jadi kalau kita abaikan tapi tetap kita tambahkan titik 2 ya teman-teman untuk slicing ya. Anggapannya di sini adalah nilai yang paling awal gitu kan. Indeks paling pertama, indeks ke 0 gitu kan sampai 3. Atau di sini coba 2 juga bisa gitu kan. Jadi 0 sampai 2. Dan ini berlaku untuk yang indeks terakhir juga. Misalnya indeks kedua sampai dengan terakhir gitu ya. Maka di sini kalau tadi kita menuliskannya -1, kalau -1 kan paling terakhirnya, tapi paling terakhir nggak diambil kan. Lalu gimana kalau yang paling terakhirnya juga diambil? Nah, kita biarkan saja gitu ya. Jadi yang ini nggak kita tuliskan gitu ya. Sehingga 2 0 1 2
0, 0, 1, 2 ya. Duanya itu adalah 3,14 dan paling terakhir kita ambil true. Gitu ya. Jadi ini paling terakhir. Bukan paling terakhir ya, pokoknya nggak ada batasnya gitu lah ya. Atau di sini kita mau cek dari awal sampai akhir gitu ya. Tanpa menggunakan apapun kita juga bisa lakukan. Atau ini gimana nih? -2, -2, -1. Mana nih? -2 nih, kalau -2 slice kosong sampai dengan 1. -2 kan berarti 3,14 sampai dengan 1 ya. 0, 1 gitu. True. Waduh. Oh, dia kebalikannya ya. Kita membalik dari 1 dari belakang gitu ya. Satu. Satu maksudnya di sini adalah 1 yang true ini. Jadi ini ada pola yang lain lah seperti itu. Terus dalam tuples kita nggak bisa menghapus teman-teman. Ya, berbeda dengan dictionary dan list. Kalau tuples kita nggak bisa menghapus itemnya, value-nya gitu. Sehingga saat kita punya makanan yang isinya kerang, usus, kangkung, tempe, ya kita nggak bisa eh, menghapus itu dalam item yang tuples yang kita punya. Kalau kita udah pesen ini gitu ya di warung makan, warung nasi, Bu, mau makan pakai kerang, usus, kangkung, tempe, terus sudah dimasukin ke piring kita gitu kan. Nah, terus tiba-tiba, Bu, ususnya nggak usah deh gitu kan. Wah, nggak bisa, Bu. Nggak bisa gitu kan. Nah, seperti itulah ya. Tapi kalau tempe bisa aja ya. Tapi dalam tuples nggak bisa ya kita tambah, kita kurangin nggak bisa. Seperti itu. Maka di sini kalau kita coba tambahkan, ini kita hapus ya, kita hapus nggak bisa. Oke, tuples in tuples. Tuples di dalam tuples. Tuple di dalam tuple. Jadi kalau ini memungkinkan juga ya. Kalau tadi kita punya Doraemon, Nobita, Giant Suneo, ya isinya Doraemon, nasi kebuli, pecel ayam, gado-gado, ada 60, 50, 80, 45. Ini memungkinkan. Tuple di dalam tuple, maksudnya gimana nih? Nah, kita lihat tandanya aja ya. Kurung sikunya, kurungnya. Jadi ini yang biru, kelihatan nih, yang biru. Ini tuple kita. Nah, ini urutan yang pertama kan. Indeks yang pertama tuh yang ini. Ini ke 0 ya. Indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Maka saat kita coba Doraemon, kita ambil indeks pertama, maka munculnya adalah yang ini Doraemon, Nobita, Giant, Suneo. Dan kita coba tambahkan dari tuple yang indeks ke 0, lalu kita coba lihat ke yang 2 gitu ya. Nah, hasilnya Giant. Nah, Doraemon kita nggak bisa hapus gitu teman-teman. Dari sini ada yang mau tanya? Ini cukup santai kita. Di sini harusnya ada mini quiz nih. Ada nggak ya? Nggak ada nih, gawat. Oke, ada yang mau tanya teman-teman? Oke nih, kondisi apa yang mengharuskan kapan menggunakan list atau kapan menggunakan tuples? Oke, case kita ya. Oke, menarik nih. Sebenarnya ya saat kondisi kita punya data data kita sebenarnya. Kalau tadi list kita bisa berekspresi banyak gitu ya. Dengan kita bisa menambahkan
mengurangi, menjumlahkan gitu kan, menghapus bahkan semuanya itu kita memungkinkan sekali. Tapi kalau tadi delete gitu ya, delete, tuple, tuple kan kita nggak bisa hapus ya. Dan biasanya case-nya adalah gini teman-teman. Saat kita coba cleaning data ya, ini saya coba ceritakan apa yang saya coba pernah lakukan gitu ya. Saat kita punya tabel tabel data gitu ya, misalnya eh, misalnya apa ya, eh, string gitu ya, nama lengkap, nama lengkapnya itu misalnya nama lengkapnya misalnya acak lah gitu ya, jelek penulisannya gitu. Ada misal Lukman Hakim gitu kan. Ini L-nya besar, K-nya besar, N-nya besar gitu. Terus nggak di spasi gitu ya. Nah itu saya bisa melakukan apa namanya, eh, mengambil kolom itu ya. Lalu kita masukkan ke dalam sebuah list. Oke, ke dalam sebuah list gitu ya. Nah list ini karena ini kan kita bisa buat kosong dulu ya, lalu kita bisa tambahkan ke dalam list itu untuk nanti hasil dari cleaning yang kita sudah lakukan. Dan itu bisa dimanipulasi gitu kan. Kita bisa tambahkan atau kurangi gitu ya. Sehingga memungkinkan sekali untuk kita memanipulasi data di dalam list. Kalau tuple tadi kekurangannya apa? Kita nggak bisa menghapus gitu ya. Seperti itu. Jadi case-case tertentu ya, case-case tertentu. Oke, dictionary. Dictionary bisa kita gabungkan atau enggak ya. Value coba kita coba aja ya. Oke, menambahkan, menggabungkan ya dua dictionary. Memungkinkan ya. Memungkinkan sekali kita coba apa namanya, untuk menggabungkan dictionary dengan dictionary yang lain. Contoh mungkin langsung aja mana ya, dictionary di atas ya. Tadi kita punya dictionary apa aja ya? Oke, misalnya saya mau buat ya. Misalnya ini saya mau buat karakter baru, karakter apa ya? Naruto misalnya. Kita buat sama, di sini ada Naruto. Terus aduh, ada apa ya? Naruto race-nya dia manusia misalnya atau ninja di sini. Ya. Terus dia suka apa ya? Foodnya misalnya ramen. Oke. Nah, di sini kita bisa menggabungkannya dengan cara mengupdate ya. D1 kelihatan nggak ya? D1 dot update D2 gitu. Artinya kita mau coba update dictionary yang ada di D1 dengan dictionary yang ada di D2. Berarti kalau di sini gimana caranya? Karakter Doraemon kita mau update, kurung buka gitu ya. Nah, di sini karena diupdate gitu ya. Kita coba aja nih. Nah, berhasil. Maka saat kita lihat karakter Doraemon
Di situ ada Naruto di dalamnya. Seperti itu. Jadi eh, ini bisa banyak gitu teman-teman ya. Ini kan contohnya satu aja. Bisa kita tambahkan, tambahin lagi nih misalnya. Siapa? Sasuke misalnya. Sasuke. Dia Sasuke sukanya makan apa ya? Saya nggak tahu lagi nih. Aduh, yakiniku misalnya. Yakiniku. Terus siapa lagi? Sakura misalnya. Sakura. Sama deh, Bapak. Kalau kita update lagi, nah saat kita update tadi ya, dictionary itu dia punya key-nya harus sama gitu ya. Nggak boleh sama. Key-nya nggak boleh sama. Artinya apa? Sebenarnya di sini Naruto-nya harusnya ada dua ya, karena kan kita ngupdate-nya dua kali ya. Update dengan Naruto tadi, Naruto yang pertama. Lalu di sini saya update lagi Naruto Sasuke Sakura. Oh ternyata Naruto-nya cuma ada satu. Nah coba misalnya di sini saya ganti ninjanya robot misalnya. Saya update, saya tampilkan lagi ya. Nah Naruto-nya jadi robot. Harusnya kan Naruto-nya ini ya, Naruto-nya apa namanya ada dua gitu ya. Ada Naruto yang mana dia ninja dan juga ada yang robot. Seperti itu mungkin Kak Nuril ya sama Kak Riki sudah cukup menjawab. Dan mungkin penggunaannya ya kalau kalau misalnya gini, penggunaan dari dictionary ini, dictionary itu digunakan saat biasanya ya kita mau cleaning data teks biasanya teman-teman. Biasanya data teks. Maksudnya gimana sih ya? Maksudnya gini, saat kita punya saat kita punya apa namanya eh, pembahasan ya, apa namanya bahasa di Indonesia ini menarik sebenarnya teman-teman. eh itu udah kita menggunakan dictionary itu dapat dengan menggunakan dictionary ya. Kita cleaning data text menggunakan dictionary. Contohnya gimana? Kita untuk menormalisasi. Contohnya gini, kata ya. Kata ini, misalnya saya mau buat kosakata gitu ya. Di sini misalnya apa ya? Misalnya sayang, misalnya sayang. Nah, sayang itu kan maknanya dengan sayang juga ya. Jadi kalau sayang ya udah atau ganti deh, jangan sayang, sayang pakai K, sayang. Lalu ada CYG misalnya. Ini saya biar rapi, bentar, wait. Nggak usah lah ya. CYG gitu ya, CYG ternyata sayang juga gitu. Terus apa lagi? Nah, Zeyeng ya kan. Zeyeng itu sama dengan sayang juga. Nah, artinya apa di sini? Ini bisa kita buat bentuk kayak gini ya. Kita benar-benar membuat yang namanya kamus gitu ya. Bahwa sayang pakai K itu sama dengan sayang gitu. SYG itu juga sama dengan sayang juga. Zeying juga sama dengan sayang gitu. Artinya nanti kita coba praktiknya di machine learning gitu ya. Atau dia ada nggak ya pengolahan data teks ya? Tapi nggak apa-apa ini contoh aja. Ini biasanya digunakan untuk ini gitu. Saat kita punya kalimat yang tidak bagus gitu ya kosakatanya, kita dapat membuat kata-kata itu menjadi lebih baik lagi.
Dan ini tentu sangat melelahkan sebenarnya. Berapa banyak orang menulis kalimat atau kata-kata alay gitu ya dalam pesannya gitu ya. Contoh kita saat mengolah data teks Twitter misalnya tadi ada Mas siapa tadi ya yang Twitter ya. Nah, Mas Ahmad Komarudin ya pernah crawling Twitter gitu kan. Kalau misalnya di situ banyak kata-kata aneh, sehingga kita perlu coba definisikan kata-kata itu gitu kan, sehingga menjadi kata-kata yang benar. Nah ini key-nya sayang, 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 value-nya itu sayang, sayang, sayang gitu kan. Kalau kita balik nggak bisa gitu ya. Kenapa? Karena key-nya menjadi sama gitu, dan itu nggak bisa dalam dictionary. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita ada satu lagi untuk sesi pertama, ada set. Ya, betul. Nggak bisa ya. Kalau list, sebenarnya mendeteksi, kalau deteksi bisa ya. Sebentar, sebentar. Oke, kalau apa perlu belajar dari struktur? Jika iya, apa? Oke, menarik nih. List dan tuple bisa mendeteksi duplikat. Ya, bisa sebenarnya. Kalau duplikat dalam tuple berarti nggak bisa dihapus ya, Kak. Iya, nggak bisa dihapus, betul. Karena tadi jelaskan tidak bisa menghapus tuple. Lalu bagaimana solusinya kalau menghilangkan duplikat di tuple? Nah, ini sebenarnya solusi dari duplikat di tuple, jawabannya adalah set, teman-teman. Atau himpunan. Nanti setelah ini ya, Kamelinda ya. Apa perlu belajar untuk Kazidna? Apa perlu belajar data struktur dan algoritma ya? Jika iya, belajar mulai dari topik apa dan topik apa saja yang perlu dipelajari. Nah, betul penting banget teman-teman. Ini saya coba sampaikan ya. Saat kita coba apa namanya belajar data, baik itu data analis, data scientist, data engineering gitu ya. Nanti teman-teman mau kemana gitu arahnya, itu coba teman-teman explore lagi. Dan belajar struktur data itu amat penting teman-teman ya. Langkah pertama sebenarnya adalah teman-teman coba pahami tipe-tipe data gitu ya. Tipe-tipe data ya. Yang sudah dipelajari dari awal ya. Dari kita introduction data analysis ya kan. Terus Excel kita mau Looker. Terus juga ada kemarin database. Terus sekarang ada Python. Itu kita nggak pernah lepas dari ngomongin yang namanya tipe data gitu ya. Itu penting. Tipe data itu penting. Mulai dari string, terus juga ada integer, float gitu ya. Itu akan berpengaruh terhadap apa namanya kegiatan yang teman-teman akan lakukan. Karena setiap tipe data itu perlakuannya terkadang bisa berbeda-beda. Kayak gitu teman-teman. Kalau kita mengolah data numerik gitu kan dengan data yang string atau teks gitu kan, itu tentunya berbeda. Seperti itu. Di numerik kita nggak bisa nih mengolah data, kita ganti hurufnya jadi huruf kecil semua, ya kan? Huruf besar semua itu nggak ada dalam data numerik. Tapi kalau dalam data teks atau string itu bisa memungkinkan. Lalu struktur data juga. Struktur data tuh penting banget teman-teman. Contohnya ini aja nih, pertanyaan dari Kamelinda ini. Saat teman-teman udah tahu struktur data, lalu kan kita nanti mengolah data ya, memanipulasi data. Selain tipe-tipe datanya, kita juga perlu tahu ada list, tuple, dictionary, sama set terakhir nih. Alhamdulillah kami di lampunya menyala nih. Alhamdulillah, bisa lanjut. Oke, saya coba lanjut untuk Kak Zidna ya. Dan ini saya jelaskan set ini untuk menjawab Kak Melinda nih. Kak Melinda, oke.
Nah, set ini adalah data terstruktur yang mana kalau kita analogikan seperti diagram himpunan pada matematika. Jadi himpunan dia. Set ini dia nggak berurutan ya. Kumpulan dari item yang tidak berurutan. Nah, ini nih Kak Melinda ya. Dia boleh duplikat. Artinya, saat kita punya data ya, duplikat, nah kita bisa jadikan dia sebagai set gitu ya. Oke. Dalam set nggak boleh dalam set nggak boleh duplikat ya. Lalu di sini dapat digunakan atau kita dapat memanipulasinya menggunakan operasi himpunan, seperti union, intersection dan lain-lain. Nah, contoh di sini kita punya makanan gitu ya, uh, set gitu ya. Kita asumsikan makanan ini sebagai suatu himpunan ya. Yang himpunan itu adalah isinya makanan itu, ini aneh juga nih, jangan makan lah angka gitu ya misalnya. Angka kita asumsikan dia definisikan sebagai suatu set atau himpunan yang mana isinya 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5 gitu kan. Salah. Lalu saat kita coba masukkan gitu ya angka-angka ini ke dalam suatu himpunan yang kita udah definisikan, maka duplikat itu hilang teman-teman. Yang tadinya 3 sama 4-nya itu masing-masing ada 2, maka saat kita coba simpan ke dalam suatu variabel angka yang mana dia tipenya itu adalah set gitu ya, itu dia akan menghilangkan duplikat. Nah, itu jawabannya ya kayak. Jadi duplikat itu bisa kita handling dengan menggunakan himpunan seperti itu. Dalam set kita juga dapat menambahkan, mengupdate ataupun menghapus gitu ya. Ya, jadi itu bisa sekali, memungkinkan sekali. Misalnya kita mau menambahkan angka 6 gitu ya. 6 dalam variabel angka kita ditambahkan dengan 6. Lalu seperti apa nih? Nah, dia akan menambahkan di sini gitu ya. Nah, menariknya nih si set ini dia akan nggak kayak list gitu ya, tidak kayak list, tidak seperti dictionary juga ya. Bahwa kalau list tadi kita punya fungsi insert gitu ya, punya fungsi insert yang mana kita bisa menambahkan apa namanya value tertentu di indeks tertentu. Nah, namun kalau untuk set kita enggak nih. Kalau kita coba tambahkan 6 gitu ya, add 6, dia akan langsung otomatis dia akan mengurutkan 1, 2, 3, 4, 6 gitu. Dan 5 dia tipe data yang lain. Lalu kita update lagi nih. Ini bisa kita update ya. Menambahkannya dengan cara add atau update juga bisa. Oke, angka update kita ganti dengan angka 1, 2, 3, 4, 6, 8, 5, 7 seperti itu. Dan kita juga dapat meremove ya, meremove si 7 itu. Salah angka ya. Lalu tampilannya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 7-nya hilang. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 5, 7-nya hilang gitu ya. Seperti itu ya untuk set. Jadi kita coba untuk membuatnya kita coba definisikan si set itu, lalu kita masukkan ya. Ini seperti dictionary ya, atau dan lainnya juga bisa ya. Tapi nanti kita coba masukkan ke dalam fungsi set gitu.
Oke, eh, operasi set. Nah, ini sebenarnya ini yang sehari-hari kita coba lakukan gitu ya. Kalau dalam kita memanipulasi data, mengolah data gitu ya. Oke, 5 menit kita istirahat. Sip. Operasi set biasanya ini yang teman-teman alami sekarang gitu ya. Kemarin kita coba menggabungkan data ya. Tapi kalau di apa namanya dalam case real case ini sangat berfungsi banget nih teman-teman. Union ya. Union artinya kita mau menggabungkan keseluruhan tabel gitu ya atau data atau kalau matematika himpunan yang kita punya ya. Jadi kalau kita gabungkan A dengan B ya udah semuanya kita ambil. Semua data yang ada di A, semua data yang ada di B kita ambil. Kita gabungkan menjadi satu gitu ya. Lalu kalau intersection kita lihat atau ambil yang irisannya saja gitu ya. Yang mana ada di A dan ada di B sehingga dapat diambil irisannya. Nah, ini biasanya kita gunakan si set tadi ya. Lalu difference artinya kita bisa ambil juga atau hilangkan ya, hilangkan data yang ada di A tapi ada di B juga ya. Jadi irisannya kita buang. Jadi kita benar-benar menghilangkan irisan yang ada di A atau B gitu ya. Simetrik artinya kalau ini kita mau hilangkan yang beririsan. Oh dia nilainya ada di A, ada di B. Contohnya kalau real case-nya gini ya. Misalnya ini ada bantuan gitu ya. Ada bantuan. Yang satu bantuan eh, ini ada dua instansi lah. Instansi A dan instansi B memberikan bantuan gitu ya. Dia punya data nih. Bantuannya berupa bahan-bahan pokok misalnya. Kalau tapi dia mau lihat ya kan, kita mau lihat nih si A ya udah memberikan bantuan ke beberapa orang gitu kan. Si B juga memberikan bantuan ke beberapa orang, misalnya di kota yang sama, misalnya kota Tangerang Selatan misalnya. Lalu ada saya gitu kan, instansi lain gitu kan, punya data kedua ini. Kan saya nggak mau gitu ya. Eh, saya nggak mau bantuan yang saya apa namanya yang saya mau berikan ke ini gitu ya, ke orang-orang ini, dia udah mendapatkan kedua bantuan gitu ya. Jadi oh nggak apa-apa lah dia udah dapat bantuan A tapi nggak dapat bantuan B gitu kan. Yang B juga sama dapat bantuan B tapi nggak ada belum dapat bantuan A. Sehingga kan kita harus hilangkan ini kan. Kita harus hilangkan yang beririsan seperti itu. Jadi saya dapat memberikan bantuan ke seseorang yang udah nggak apa-apa dia udah dapat bantuan A tapi baru sekali kan dapat bantuan sekali yaitu di A. Seperti itu. Nah, ini contohnya union saat 1, 2, 3, 4 itu berapa ya? Oke, sebelum kita lanjut, kita istirahat dulu kali ya. Sambil ya istirahat dulu. Gimana, Kak Akso? Ya Kak, boleh kita istirahat dulu. Istirahat 15 menit. Cukup lumayan waktunya. Jadi teman-teman bisa yang mau minum atau nyiapin makan, peregangan dikit. Dan pokoknya yang bisa membuat teman-teman fresh lagi, silahkan teman-teman ya. Ada waktu 15 menit, kita masuk lagi jam 10.17 ya. Kak. Oke, ini berarti 15 menit itu setelah 15 menit ini sesi kedua atau ah, Kita udah masuk selesai? sesi 2 Kak. Masuk sesi Oke, 2. Cuman nanti untuk sesi 2 mungkin di pertengahan ada istirahatnya 5 menit ya. oke siap Kak Akso. Nanti diingatkan saja ya. Oke. Nanti untuk link Zoom-nya masih link Zoom yang sama. Untuk yang ini akan saya akhiri dulu biar rekamannya bisa di apa namanya? Diinstal buat agar terpisah rekaman yang pertama sama yang sesi yang kedua. Yang ini Oke. akan di end Zoom dulu. Itu saja teman-teman untuk sesi pagi ini. Teman-teman bisa kembali lagi jam 10.18 sambil bisa istirahat terlebih dahulu, nyiapin makanan, minum, peregangan dikit, ya istirahat deh. Atau mungkin yang mau sholat duha, silakan teman-teman.
Itu saja untuk pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya udah jam 11 kan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke teman-teman, silakan nanti kita join lagi jam 10, Saya udah 18 ya. Udah jam 11, saya udah jam 11. jam lebih awal. Oke. Untuk link Zoom-nya masih yang sama ya teman-teman nanti. Yang ini saya end kan dulu.